Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, tindak pidana perdagangan orang salah satu kejahatan luar biasa yang merobek kehidupan manusia. Korbannya mulai dari pria, perempuan hingga anak-anak. Praktiknya sendiri dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara. Dan gawatnya pemirsa, praktek ini marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berupaya dengan segala cara mencegah terjadinya tindak TPPO tersebut di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari penerbitan Perpres, Permenko hingga kerjasama antar negara pun dilakukan oleh Indonesia. Dan pencegahan juga melibatkan partisipasi dari masyarakat. Namun masih saja terjadi kasus perdagangan orang di Indonesia hingga saat ini. Lantas pemirsa, seperti apa strategi dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Woro Srihastuti Sulistianingrum selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator PMK. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Woro. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona. Baik. Salam sehat ya Ibu. Sehat, semoga demikian dengan Mbak Mona ya. Baik, Bu Woro, terima kasih sudah bergabung dalam Kominfo Newsroom kali ini. Ini kita langsung membahas mengenai tindak TPPO di Indonesia saat ini masih banyak terjadi, Bu Woro. Dan sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini, kita ingin mengetahui bagaimana informasi terbaru terkait dengan kasus TPPO yang ada di Indonesia ini, Bu. Ya, silakan. Jadi begini Mbak Mona, jadi kalau kita bicara tentang TPPO, kita tentu melihat kembali kepada definisinya dulu ya. Undang-Undang 21 2007 itu pasal 1 ayat 1 sudah mendefinisikan kalau perdagangan orang itu adalah satu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, dan juga penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Baik itu dilakukan dalam negara ataupun antar negara. Dan tujuannya itu adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jadi sebenarnya ada kata-kata kunci di sini, ada tindakan perekrutan, pengangkutan, terus kemudian ada ancaman kekerasan, dan juga ada tujuan untuk eksploitasi. Nah inilah yang menjadi dasar kita menyebut kenapa terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau kita lihat memang penyebab dari tindak pidana perdagangan orang ini beragam. Tapi memang kembali kepada akar masalahnya, yaitu ada kemiskinan, pengangguran, kemudian ada putus sekolah, dan sebagainya. Jadi ini memang, dan juga kesadaran masyarakat ya, dan ini yang menyebabkan kenapa korban TPPO ini terus meningkat. Kalau kita lihat data-data memang menunjukkan, apalagi sekarang ini dengan sudah adanya perubahan dari struktur gugus tugas TPPO, yang kemudian dialihkan kepada kepolisian sebagai ketua hariannya, ini memang ada tendensi jumlah kasus yang semakin bisa kita ungkap itu semakin tinggi. Jadi memang sangat luar biasa kerja kita di dalam membuka ya kasus-kasus terkait dengan TPPO ini. Dan memang kalau kita lihat jaringan pelaku TPPO ini sangat luas, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi sudah sampai kepada mancanegara. Modus-modusnya pun juga berkembang kalau kita lihat. Jadi kalau kita dulu modusnya itu adalah gimana kita bekerja ke luar negeri sebagai TKI saja gitu. Tapi sekarang sudah macam-macam. Mulai dari penculikan, ada adopsi ilegal, ada pengambilan atau penjualan organ tubuh, ada pengantin pesanan, kawin kontrak, bahkan sekarang sampai kepada yang sifatnya menggunakan teknologi digital ya. Jadi ini juga menjadi modus-modus baru di dalam TPPO yang menyebabkan semakin sulit kita di dalam penanganannya. Untuk itu maka memang sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 30 Mei 2023 sudah diinstruksikan agar kita mengubah struktur gugus tugas pencegahan penanganan TPPO atau gugus tugas PPTPPO supaya lebih kuat dan lebih efektif. Jadi ketua harian yang dulunya itu adalah diamanatkan kepada Menteri PPPA, sekarang diamanatkan kepada Kapolri karena diminta supaya fokusnya adalah kepada penindakan dan penanganannya. Dan ini kemudian diperkuat dengan keluarnya Perpres 49 tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Jadi
dalam hal ini memang ada perubahan dari sisi struktur. Ketua satu yang sebelumnya itu adalah Kemenko PMK, tapi sekarang ini ketua satunya adalah Kemenko Polhukam. Karena Kemenko Polhukam inilah yang mengkoordinasikan kepolisian di bawahnya yang menjadi ketua harian dari gugus tugas TPPO. Jadi memang fokusnya kepada penindakan dan penanganan. Sementara kami di Kemenko PMK akan lebih banyak pada upaya pencegahan melalui sosialisasinya, edukasinya, pendekatan sosial, termasuk rehabilitasi kesehatan, pemulangan, dan integrasi sosialnya. Jadi memang kami juga sudah mengeluarkan Perpres 19 2023 untuk menjadi payung bagi berbagai kementerian terkait di dalam melakukan aksi-aksi pencegahan penanganan TPPO. Kita sudah mengeluarkan rencana aksi nasional gugus tugas PP TPPO 2020-2024. Di dalamnya itu ada 6 strategi. Yang utamanya ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan PP TPPO-nya, lalu penguatan rehabilitasi kesehatan, penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan juga penguatan pengembangan norma hukum serta penguatan penegakan hukum dan peningkatan koordinasi dan kerjasama. Nah, dengan peran ini, harapannya nanti bisa menjadi payung bagi 24 kementerian lembaga yang terlibat untuk melaksanakan aksi-aksi di dalam upaya pencegahan maupun penanganan TPPO ini. Dan memang kita fokus kepada daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta yang memang menjadi kantong-kantong pekerja migran. Disitulah kita kemudian bekerja secara kolaboratif dengan berbagai kementerian lembaga untuk bisa melakukan pencegahan dan penanganan TPPO. Itu Mbak Mona. Baik, Bu Woro, ini juga berkaitan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa daerah yang menjadi fokus dari Ibu Woro dan juga teman-teman di sana untuk bisa melakukan mitigasi gitu ya Bu ya, tindakan dari TPPO tersebut. Kalau secara umum kita lihat tindakan dari perdagangan orang ini lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Namun kalau ditelusuri lagi lebih rinci, ternyata daerah pedesaan ini juga rentan terjadinya tindakan perdagangan orang tersebut. Mitigasi yang kita lakukan sejauh ini Bu yang sudah terrealisasikan untuk meminimalisir atau untuk menghambat gitu adanya tindakan perdagangan orang dari desa seperti apa Bu? Jadi yang penting ini adalah sebenarnya kan memberikan pemahaman ya. Kan kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas kami di Kemenko PMK untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif gitu dan secara terpadu dengan berbagai kementerian lembaga. Dan ini sudah kami lakukan bersama-sama dengan Kemenko Polhukam, Kementerian PPPA, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BP2MI, TNI, Kepolisian RI, dan juga seluruh anggota gugus tugas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk melakukan sosialisasi sampai dengan menjangkau sampai kepada desa-desa. Jadi dalam sosialisasi ini kita juga melibatkan kepala-kepala desa dengan aparatnya, bahkan kita juga melibatkan juga Babin Kamtipmas untuk bisa mengawal proses sosialisasi, termasuk juga mengawal dari sisi proses pada saat terlaksananya atau terjadinya migrasi ini. Ini sebagai bentuk bagaimana kita memberikan awareness, memberikan pemahaman, karena upaya pencegahan itu yang harus kita perkuat dulu, di luar dari kita bicara tentang penanganannya. Lalu kemudian di Kementerian Tenaga Kerja, kita juga sudah memiliki satu program yang namanya Desa Migran Produktif atau Desmigratif, yang sejauh ini sudah dilaksanakan di 503 desa. Nah, desa-desa ini yang menjadi lokus atau menjadi sasaran dari Desmigratif ini adalah merupakan kantong dari pekerja migran. Dan melalui Desmigratif ini kita ingin memastikan bahwa para pekerja migran ini aman pada saat mereka akan bermigrasi, dan kemudian pada saat mereka melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaannya di luar negeri, jadi keluarganya pun juga tetap kita pastikan terpenuhi segala pemenuhan hak-haknya, dan juga pada saat kemudian mereka itu kembali ke desa asalnya. Nah, jadi kalau kita lihat program Desmigratif ini memiliki 4 pilar, mulai persiapan keberangkatan supaya mereka bermigrasi secara prosedur, jadi tidak lagi unprocedural, tapi benar-benar melakukan migrasi yang aman, lalu kemudian memastikan keluarganya itu juga terpenuhi, itu anak-anaknya tuh tetap terlindungi, tetap mendapat pengasuhan, karena kan pada saat mereka bekerja di luar negeri seringkali keluarganya terabaikan. Nah, ini kita memberikan yang namanya upaya community parenting. Jadi menguatkan komunitas untuk tetap melakukan pengasuhan kepada anak-anak dari para pekerja migran.
Dan kemudian pada saat pekerja migran kembali, kita pastikan mereka tetap kita berdayakan secara ekonomi. Jadi itu yang kita lakukan supaya mereka tidak kembali miskin ya. Kalau mereka berangkat ke sana kan selalu berpikir akan miskin, saya ingin mendapatkan Iya. pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, jangan sampai mereka kembali malah kembali lagi menjadi miskin. Nah, ini yang kita berdayakan dan juga kita pastikan apa kegiatan ekonomi yang mereka lakukan dengan pada saat mereka kembali ke Indonesia, ke daerah asalnya, mereka itu tetap bisa sustain pekerjaannya dengan membangun koperasi. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Nah, di luar itu kami juga melihat bahwa salah satu hal yang harus kita perkuat pada saat kita bicara untuk menangani pekerja migran ini adalah kita harus punya satu data migran Indonesia. Jadi kita memperkuat dari tata kelola untuk memiliki satu data migran Indonesia yang ini juga menjadi agenda prioritas kami, di mana kami di Kemenko PMK ini juga melakukan upaya untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program ataupun kegiatan kementerian lembaga berbasis dengan satu data migrasi Indonesia ini supaya jangan ada tumpang tindih program atau Iya. kegiatan, termasuk mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait data-data supaya bisa interoperabilitas dan Hmm. meminimalkan pengulangan permintaan pengisian data yang sama, kebutuhan yang berbeda, dan juga bisa memastikan ada berbagi pakai data antar kementerian lembaga, dan ini bisa nanti menjadi dasar kita untuk menyiapkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kita. Itu yang kami sudah lakukan selama ini. Baik, Bu Wuri, memang perdagangan orang ini sangat erat kaitannya dengan iming-iming dari pihak yang tidak bertanggung jawab kepada warga negara bahwa nanti akan bisa bekerja di luar negeri, memberikan gaji yang besar Ya. dan sebagainya. Tapi kita di sini kembali menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir apabila masyarakat tersebut ingin benar-benar bekerja di luar gitu ya, dengan adanya BP2MI dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan, dari Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyediakan berbagai fasilitas. Nah, Ibu, sejauh ini tentu ada hambatan yang dirasakan oleh pemerintah dalam hal untuk menekan atau mengantisipasi dari tindak perdagangan orang tersebut. Apa saja, Bu, tantangan yang saat ini masih menjadi PR, masih menjadi catatan bagi kita semua, dan kira-kira langkah apa yang kedepannya akan dilakukan oleh Kemenko PMK, Bu? Sebenarnya tantangannya luar biasa ya, Mbak Mona. Hmm. Pertama, sekarang modusnya aja sudah sangat berkembang ya. Kalau kita bicara sekarang ini kan sudah pakai model-model digital ya. Sekarang ini kan kasus-kasus banyak seperti online scam. Online scam ini kan merekrut PMI secara online, kemudian mereka dijanjikan misalnya sebagai customer service gitu, tapi ternyata mereka dikerjakan di perusahaan online scam. Seperti contohnya kita punya kasus di Kamboja itu ada 864 kasus ya, 864 korbannya. Filipina ada 107, Myanmar, Laos, Thailand. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi memang ternyata sekarang ini dengan modus yang berkembang ini semakin sulit kita melakukan deteksi awal, karena pada saat kita bicara online scam seperti ini, kan kita seperti orang mencari kerja biasa. Jadi Iya. kita menjadi tidak tahu benar nggak sih nih Hmm. terjadi TPPO atau tidak gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya sekarang ini, pada saat sekarang sudah era digitalisasi, kita jadi semakin sulit untuk bisa mendeteksi apakah memang benar ini terjadi suatu tindakan TPPO atau tidak. Lalu kemudian memang tantangan lain itu adalah pada saat kita bicara mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan, kan sebenarnya harus kita lihat, kita tarik lagi ke isu hulunya ya. Di hulunya itu apa sih? Ternyata memang masalah ketersediaan tenaga kerja, kemudian lapangan kerja yang memang terbatas, kemudian juga tadi ada iming-iming gaji yang tinggi, yang dimana itu membuat masyarakat jadi tergiur untuk ke sana. Dan ada budaya-budaya yang memang muncul di masyarakat yang memang mereka ya sudah turun temurun bahwa saya harus bekerja ke luar negeri, dan itu karena mereka melihat prosedurnya terlalu panjang dan sebagainya, dan jadi mereka paham tentang prosedurnya, tapi karena mereka lihat terlalu berbelit-belit, sudahlah kita cari-cari yang unprocedural itu. Jadi memang ini masalahnya atau tantangan itu sangat complicated. Belum lagi pada saat kemudian sudah terjadi tindak pidana perdagangan orang, sistem hukum Indonesia belum tentu selaras dengan sistem hukum yang ada di daerah penempatan dari pekerja migran itu. Jadi kadang-kadang misalnya seperti contohnya online scam gitu ya, kita menganggap mereka itu sebagai korban, tetapi bagi negara yang menjadi tempat terjadinya online scam itu, para pekerja migran kita tuh dianggap sebagai pelaku.
Jadi bukan sebagai korban. Jadi inilah yang juga kadang-kadang menjadi tantangan kita bagaimana kita mengatasi atau melakukan tindak lanjut atau penindakan terhadap kasus-kasus ini. Belum lagi juga tadi pada saat kita bicara mereka bermigrasi, kan kadang-kadang sulit ya mengidentifikasi ini mereka korban atau tidak gitu. Apalagi kalau misalnya tadi mereka bekerja di online scam. Mereka kan orang-orang yang educated, orang-orang yang memang terdidik, yang bekerja keluar itu seperti mereka memang mencari kerja di luar negeri gitu, bukan bukan istilahnya terjerat pada penipuan dan seperti itu gitu. Sehingga pada saat di pintu-pintu keluar misalnya di imigrasi, petugas imigrasi juga nggak bisa melakukan pencegahan karena memang memang ya tujuannya adalah mereka sudah sesuai dengan visa mereka dan sebagainya gitu. Jadi inilah yang memang menjadi tantangan-tantangan kita bagaimana screening kita di dalam memastikan orang-orang yang berangkat ke luar negeri itu apakah mereka memang migrasi yang unprocedural dan sebagainya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan bagi kita. Jadi memang kalau dibicara tantangan itu masih sangat luar biasa sekali ya Mbak Mona, tapi Iya. bukan berarti terus kemudian kita mundur ya. Kita tetap berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan itu dengan penguatan-penguatan kita dari sisi tata kelolanya kita perbaiki. Itu Mbak Mona. Baik, kembali lagi itu adalah komitmen bersama dari kementerian lembaga yang ada di Indonesia terkait dengan untuk meminimalisir dari TPPO tersebut. Bu Woro, pada saat KTT ASEAN 2023 ini kita lebih membahas mengenai bagaimana masing-masing negara ini bekerja sama begitu Bu untuk bisa menekan angka dari TPPO tersebut. Sejauh ini untuk Indonesia sendiri sudah seperti apa implementasi yang kita lakukan terkait dengan pembahasan TPPO pada KTT ASEAN kemarin Ibu? Jadi kalau kita lihat terkait dengan KTT ASEAN, Hmm. ASEAN itu sudah memiliki yang namanya ACTIP ya, ACTIP, ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Jadi ACTIP. Dan ada urgensi ratifikasinya juga di Indonesia. Dan ini telah menghasilkan yang namanya rencana aksi, kita sebut BOHOL, Bohol Tip Work Plan. Bohol Tip Work Plan ini diharapkan bisa menjadi kesepakatan negara-negara ASEAN dalam hal pemberantasan perdagangan orang. Nah, di dalam work plan ini ada berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh anggota-anggota ASEAN, misalnya meningkatkan kampanye, menumbuhkan kesadaran, dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat ASEAN mengenai permasalahan perdagangan orang. Kemudian di mana kalau kita lihat memang perdagangan orang ini adalah melanggar hak asasi manusia. Selain itu juga melibatkan berbagai peran dari media massa, organisasi non pemerintah yang relevan dan juga sektor swasta dan juga peran tokoh masyarakat baik lokal maupun internasional untuk ikut terlibat di dalam kampanye-kampanye itu. Jadi kami sadar bahwa kan tentunya ini tidak bisa kerja sendiri pemerintah ya. Jadi ini yang tentu kita harus mengajak peran serta dari berbagai pihak termasuk NGO, kemudian media, swasta itu untuk bisa mengkampanyekan hal ini. Dan tentunya kami juga terima kasih nih kepada Kominfo dengan adanya diskusi ini ya. Ini tentu menjadi ruang bagi kita untuk mengkampanyekan bagaimana sebenarnya TPPO ini sangat harus bisa kita cegah karena memberikan dampak yang sangat negatif sebenarnya kepada tidak hanya kepada migran tapi juga kepada negara gitu. Nah, selain itu juga di dalam rencana work plan itu juga kita ada upaya untuk membangun mengenai kualitas penegakan hukumnya, termasuk kesejahteraan masyarakatnya, bagaimana kita memastikan pendidikan kepada masyarakat tentunya dan juga kepada pihak-pihak yang terkait ya untuk diberikan pemahaman tentang TPPO, lalu kemudian lembaga imigrasi setempat, tenaga kerja dan pejabat, termasuk bagaimana menginformasikan mengenai langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, dan ini tentunya dengan memperhatikan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, anak-anak, dan juga tentunya isu-isu yang sensitif gender. Tentu kita juga di dalam kerangka ASEAN ini kita juga menerapkan mekanisme secara efektif dan bagaimana memastikan penerapannya terkait dengan jangan sampai terjadinya perdagangan orang dan jatuhnya perdagangan orang. Untuk itu kita perlu adanya satu sistem kontrol di perbatasan yang harus kita bangun bersama nih, karena
kan negara-negara, karena kalau tadi lihat ya seperti online scam ini kan banyak sekali adalah yang terlibat itu adalah negara-negara ASEAN. Nah, ini bagaimana kita membangun sistem kontrol di perbatasan-perbatasan, termasuk kita memastikan bagaimana penerbitan dokumen-dokumen perjalanan itu benar-benar terpadu dengan berbagai negara-negara tersebut, termasuk juga memastikan langkah-langkah untuk bisa mencegah terjadinya pemalsuan atau penipuan penggunaan identitas dan juga dokumen-dokumen perjalanan. Nah, ini yang Kerjasama tentunya antar negara berarti Bu ya di ya sini yang berarti kita memang tekankan betul Bu, juga. betul Hingga dari sekali, regulasi yang dikeluarkan oleh betul pemerintah sekali. serta Heeh, sosialisasi hingga ke tingkat terkecil seperti setuju. desa terus dilakukan oleh pemerintah. Bu Woro, Iya, tentu hal-hal tersebut kita harapkan benar-benar bisa memberikan dampak yang signifikan untuk penurunan kasus dari TPPO di Indonesia yang sudah Ibu iya. sampaikan tadi. Baik, Bu Woro, terima kasih banyak karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membahas lebih jauh lagi mengenai apa saja tindakan dan juga regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun tetap kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan untuk mendukung peningkatan SDM yang ada di Indonesia tentunya. Terima Terima kasih kasih. banyak Bu Woro untuk diskusinya pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Mona, salam sehat selalu. Salam sehat. Dan pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.